Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kelompok kami berkesempatan untuk mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terhadap study case yang kami dapatkan, yaitu study case 5, dengan judul Pembangunan Unit Pemadam Kebakaran di Kota Depok. Problem yang ingin kami solve di studi kasus ini adalah bagaimana cara menentukan lokasi strategis unit pemadam kebakaran yang mampu memberikan layanan efektif serta cepat di seluruh Kota Depok. Untuk kami bisa mendapatkan solusi dari problem yang ingin kami solve tersebut, kami menggunakan 4 pilar computational thinking. Ini yang pertama kami melakukan decomposition terlebih dahulu, yaitu kami mengidentifikasikan goals apa yang ingin kami dapatkan. Yaitu yang pertama adalah cepat dan yang kedua adalah efektif. Dan di sini kami mendefinisikan apa sih standar cepat bagi kami, yang mana standar cepat bagi kami adalah 15 menit. Dan di sini kami menentukan berapa sih radius yang dapat dijangkau dalam waktu standar cepat kami yaitu 15 menit. Dan kami mendapatkan fakta bahwa radius tersebut bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu yang pertama ada akses jalan, apakah bisa dilewati oleh truk pemadam kebakaran? Dan yang kedua, akses jalan ke jalan utama. Apakah ada? Berapakah jalan yang tersedia untuk ke jalan utama? Selanjutnya ada medan. Bagaimana kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi aksesibilitas kendaraan yang ingin melewatinya? Selanjutnya ada kecepatan kendaraan. Bagaimana kecepatan kendaraan yang diperbolehkan atau diregulasikan oleh truk pemadam kebakaran untuk melaju? Ada jenis wilayah, yaitu yang pertama perkotaan. Perkotaan itu lebih ke jenis wilayah yang memiliki bangunannya padat, jalannya sempit, serta banyak kemacetan yang terjadi. Kedua itu pedesaan. Pedesaan itu lebih ke akses jalannya terbatas, jarak antara bangunannya juga luas atau jauh gitu. Kalau industrial itu adalah kawasan industri yang mana risiko kebakaran itu tinggi kan. Selanjutnya ada yang terpencil, di mana aksesnya itu minim serta terisolasi dari jalan utama. Yang keempat ada kemacetan, karena kan kepadatan penduduk dari suatu wilayah itu sendiri, dan yang kedua itu karena lokasi yang berdekatan dengan beberapa titik kemacetan. Kami melakukan pattern recognition yaitu berupa pendataan dari faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama ada kepadatan penduduk. Di Depok itu sendiri terdiri atas beberapa kecamatan, mana di sini kami sudah mendata dari setiap kecamatan yang ada di Depok itu kepadatan penduduknya berapa. Dari kepadatan penduduk per kecamatan ini kami jumlah dan kami rata-ratakan, dan dari sini kami bisa mengelompokkan yang mana yang di atas rata-rata dan yang di mana yang di bawah rata-rata kepadatan penduduk. Baik, selanjutnya di sini ada pattern recognition yaitu sekolah. Sekolah juga merupakan suatu pusat keramaian di Depok, dan kami sudah mendata jumlah sekolah di tiap kecamatan di Depok, itu ada 11 kecamatan, dan kami mendapatkan rata-rata dari jumlah sekolah yaitu 84,45, dan setelah itu kami mengklasifikasikan untuk sekolah kecamatan yang memiliki sekolah di atas rata-rata, itu kami warnai dengan warna merah, dan untuk sekolah yang di bawah rata-rata itu berwarna kuning. Dan kami juga menggambarkannya pada peta di sebelah kanan. Oke, di sini akan saya jelaskan pattern recognition selanjutnya, yaitu mall yang ada di Depok. Di Depok terdapat 12 mall uh, dengan titik mall sebagai berikut. Mall-mall yang ditandai dengan warna merah merupakan mall dengan kepadatan cukup tinggi atau bisa dibilang ramai pengunjung, sedangkan mall yang ditandai dengan warna kuning ini merupakan mall yang sepi pengunjung atau bisa dibilang kepadatannya cukup rendah. Mall yang ditandai dengan warna merah ini uh, terdapat faktor kemacetan yang bisa terjadi dikarenakan ramainya daerah mall tersebut. Berbeda dengan mall-mall yang ditandai dengan warna kuning. Pattern recognition selanjutnya adalah pintu tol, di mana di Depok terdapat 8 pintu tol yang tersebar pada 6 kecamatan. Di Kecamatan Limo dan Sawangan terdapat 2 pintu tol yang ditandai dengan bulatan merah, di mana bulatan merah ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut lebih padat dibandingkan daerah lainnya karena memiliki 2 pintu tol. Sementara di Kecamatan Cinere, Beji, Cimanggis, dan Pancoran Mas terdapat 1 pintu tol yang diindikasikan dengan bulatan berwarna kuning, di mana bulatan tersebut menyatakan bahwa daerah tersebut juga lumayan padat namun tidak sepadat daerah dengan 2 pintu tol. Baik, sekarang terkait pattern recognition stasiun, di sini kami menemukan ada 5 stasiun KRL dan 1 stasiun LRT di eh, Kota Depok. Lingkaran ini adalah eh, perkiraan daerah yang akan terpengaruh oleh kemacetan, sementara angka itu adalah menyimbolkan lokasi spesifik dari si stasiun. Selanjutnya adalah abstraction. Abstraction sendiri artinya fokus kepada aspek penting yang mempengaruhi algoritma dalam mencapai goals. Pada kasus ini, goals kita adalah cepat dan efektif, di mana waktu cepatnya adalah 15 menit, dan bagaimana para petugas pemadam kebakaran bisa menjangkau seluruh area dalam waktu cepat tersebut. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan waktu dan radius, di mana parameternya akan dipengaruhi oleh jumlah dan kepadatan penduduk atau pusat keramaian seperti sekolah, stasiun, mall, dan pintu tol yang sudah dijelaskan pada pattern recognition sebelumnya. Untuk flowchart, pertama Kota Depok akan terbagi menjadi kotak-kotak berdasarkan koordinat bujur dan lintang. Lalu kita input Kota Depok terbagi menjadi beberapa bujur dalam variabel X dan beberapa lintang dalam variabel Y. Kemudian ada beberapa parameter dalam variabel Z. Kemudian mendeklarasikan penyimpanan kotak waktu tempuh data sebagai array 3 dimensi. Dimensi pertama dan kedua adalah koordinat lintang dan bujur. Dimensi ketiga adalah parameter. Kemudian untuk pemetaan dimensi yang terakhir adalah pemetaan waktu tempuh pada waktu total.
Di sini ada pulangan pertama mengisi dimensi terakhir atau dimensi total sebagai 9,0, kemudian di pulangan kedua mengisi pemetaan berdasarkan koordinat sebagai berdasarkan parameter. Kemudian peluang ketiga adalah mengoperasikan waktu tempuh final berdasarkan parameter satu, parameter dua, yang mana waktu tempuh lama kita mengambil worst case skenario-nya, yang kemudian nanti di parameter 4 akan mencetak daripada waktu tempuh finalnya, kemudian di kotak kuning yang pertama akan mencari area yang diameternya 30 menit gitu. Lalu di kotak yang kedua akan mencari titik tengah dari area yang 30 menit tadi, titik tengahnya, agar nanti bisa sekelilingnya itu 15 menit. Selanjutnya untuk pseudocode, pertama, bagi kota Depok menjadi kotak-kotak dengan panjang sisi N setiap kilometernya. Nah, setiap kotaknya tentukan berapa jumlah parameter yang akan menjadi faktor penghitung waktu tempuh. Masukkan data waktu tempuh tiap parameter ke dalam kotak dari baris paling kiri dan kolom paling atas berdasarkan buyuran. Berdasarkan bagi kami, parameter satu jumlah penduduk, parameter dua pusat keramaian, sekolah, stasiun, mal, dan pintu tol. Kemudian mengambil data waktu tempuh terbesar dari tiap parameter dan simpan ke dalam pemetaan waktu total atau waktu final. 5. Berdasarkan waktu total, secara ortogonal kalkulasikan area lokasi dengan data yang paling dekat 30 menit setidaknya. Jangan lebih. Kemudian menentukan koordinat titik tengah menjadi pusat area dengan waktu tempuh 15 menit ke setiap tempat lokasi tersebut, yang nantinya pusat area tersebut akan menjadi area pembangunan stasiun pemadam, dan mengulangi hingga semua bagian kota Depok dapat dijangkau pemadam. Visualisasi daripada skema penyimpanan data ini adalah angka data yang disimpan dalam bentuk array, area eh, waktu tempuhnya. Selanjutnya ini adalah skema parameter satu dan parameter 2. Kita mengambil worst case skenario-nya sehingga mendapat data di waktu final. Di sini adalah hasil dari pemrogramannya, di mana area yang hijau gelap menjadi area pembangunan stasiun pemadam dan area yang hijau muda area jangkauan stasiun pemadam. Di sini angka-angka ini adalah angka yang bersifat asumtif, dikarenakan kami tidak mendapatkan data yang valid untuk mengajar hal ini. Nah, kelemahan dalam pemrograman ini adalah array yang disimpan itu tidak bisa mengikuti bentuk kota Depok, namun dia menyimpan bentuknya dalam kotak Excel. Sehingga dengan pendekatan pemrograman ini, apabila menggunakan pendekatan greedy algoritma atau binary algorithm, hasil yang didapatkan tidaklah maksimal. Namun untuk teknisnya memang kurang, secara logikanya kami sudah menyampaikan. Oke, baik. Selanjutnya ada Big O Notation Analysis, di mana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya terkait pseudocode yang kami gunakan di algoritma ini. Dan dengan pseudocode itu, kita dapat menganalisis Big O Notation dari algoritma tersebut. Nah, di sini yang pertama, di iterasi pertama, yaitu kita membagi kota Depok menjadi kotak-kotak dengan panjang sisi N kilometer. Di mana dalam operasi awal ini, kita bisa mengasumsikan ada M kotak, maka operasi ini adalah O1, karena pembagian tidak bergantung kepada jumlah elemen yang ada di dalam kotak. Selanjutnya yang kedua, kita menentukan jumlah parameter yang menjadi faktor penghitung waktu tempuh. Nah, operasi ini sebenarnya sederhana karena kita cuma nentuin berapa sih parameter yang mungkin dengan kompleksitas O1, karena jumlah parameter ini konstan. Nah, dilanjut dengan langkah ketiga, yaitu memasukkan data waktu tempuh ke tiap parameter dalam kotak dari baris paling kiri dan kolom paling atas berdasarkan dua parameter, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk, yang kedua ada pusat keramaian. Proses ini mungkin melibatkan iterasi untuk setiap kotak di Kota Depok. Apabila ada M kotak, maka ada dan P parameter, maka proses ini akan menjadi kompleksitasnya itu OM kali P. Dan karena P ini adalah konstan, maka kompleksitasnya bisa disimpulkan OM alias linear. Yang keempat, mengambil data maksimum untuk tiap kotak dan ngelibatin iterasi di setiap kotaknya dan setiap parameternya. Karena masih kita libatin setiap kotaknya, maka kompleksitasnya tetap OM. Selanjutnya yang kelima, di mana proses ini ngelibatin pemrosesan data peta yang sudah dihasilkan. Kalkulasi ini melibatkan iterasi pada semua kotak. Lagi-lagi semua kotak sehingga kompleksitasnya tetap stay di OM. Selanjutnya di 6. Apabila belum semua kota Depok terjangkau, maka ini akan terus looping. Sehingga algoritmanya juga kompleksitasnya tetap stay sama, yaitu OM. Oleh karena itu, karena parameternya bersifat konstan dan juga langkah-langkahnya melibatkan iterasi pada setiap M kotak, maka kompleksitas Big O dari keseluruhan algoritma dapat disadarkan menjadi OM, di mana M adalah jumlah kotak yang telah dibagi berdasarkan N kilometer, di mana hal tersebut menghasilkan kurva yang linear. OM atau ON itu sendiri yang lineartik, itu tuh memiliki efisiensi yang average.